Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-21 dari 60 topik. Mengenal perjanjian kerja waktu tertentu. Bagian ketiga. Ketentuan bahasa yang dipakai dalam PKWT. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 57 Ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Meski para pihak adalah orang asing, hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut adalah Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu PKWT harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan terjemahan ke bahasa Inggris. Segala ketentuan yang mengikat secara hukum adalah ketentuan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut hanyalah merupakan terjemahan agar para pihak mengerti isinya. Penggunaan tenaga kerja asing pada Representative Office juga wajib tunduk pada Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, apabila ketentuan ketenagakerjaan kita mengatur mengenai suatu hak bagi tenaga kerja asing yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja, maka hak-hak tersebut wajib diberikan pada tenaga kerja asing tersebut. Contohnya, mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Seorang tenaga kerja asing juga berhak untuk memperoleh jam sostek, seperti halnya pekerja WNI. Ketentuan peraturan atau regulasi PKWT. Perjanjian kerja tertentu pada awalannya diatur melalui Permen Nomor 02 Tahun 1993 dan kemudian diperbaharui dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep. 100 MENVI 2004 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Di dalam SK tersebut mengatur ketentuan sebagai berikut. A. Perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. B. Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu. D. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. E. PKWT dibuat untuk paling lama 3 tahun. F. Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. G. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan, maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. H. Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT. I. Pembaharuan dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. J. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. K. Pengusaha adalah sebagai berikut. 1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 2. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 3. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. L. Perusahaan adalah 1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta atau negara, yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. M. Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. N. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman dan hanya diberlakukan untuk pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. O. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh berdasarkan PKWT harus membuat daftar nama pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. P. PKWT dapat dilakukan dengan pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. PKWT jenis ini hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali paling lama 1 tahun. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Dalam hal pekerja atau buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh pada pekerjaan harian lepas wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja atau buruh. Perjanjian kerja harian lepas dapat dibuat berupa daftar pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan sekurang-kurangnya memuat 1. Nama atau alamat perusahaan atau pemberi kerja. 2. Nama atau alamat pekerja atau buruh. 3. Jenis pekerjaan yang dilakukan. 4. Besarnya upah dan atau imbalan lainnya. Daftar pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak mempekerjakan pekerja atau buruh atau PKWT. Wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penandatanganan. Review materi mengenal perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. PKWT dibuat untuk paling lama 3 tahun. Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT. Pembaharuan dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman dan hanya diberlakukan untuk pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh berdasarkan PKWT harus membuat daftar nama pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. PKWT dapat dilakukan dengan pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. PKWT jenis ini hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali paling lama 1 tahun. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Dalam hal pekerja atau buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh pada pekerjaan harian lepas wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja atau buruh. Itulah topik ke-21 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.